Kembali lagi di channel YouTube kita, Trisula. Jadi hari ini kita dapat eh, dari narasumber, posisinya itu dia kirimin cerita lagi nih ke kita nih. Tapi dari narasumber yang berbeda dan banyak banget narasumber yang mengirimkan. Tapi mohon maaf, baru kita bisa angkat jadi narasi. Ada kesamaan dari dua narasumber kita yang akhirnya kita udah sempat kontak dan kita bisa publish juga namanya, nggak keberatan. Ada dua narasumber, dua narasi yang sejalan ceritanya gitu. Jadi yang pertama ini adalah dari Bapak Mulyono dan Bapak Gunawan. Dua-duanya udah orang yang cukup berumur ya, maksudnya udah dewasa. Mungkin umurnya tuh lebih dari 40 tahunan. Dia kirimin cerita masa dia masih muda. Kenapa diangkat suatu narasinya ini, cerita dari Bapak Mulyono dan Bapak Gunawan ini? Karena posisinya ada kemiripan atau ada kesamaan dan juga kita suka sama ceritanya. Ceritanya itu adalah tentang balapan liar. Balapan liar atau balapan di tempat umum. Pada tahun sekitar 70 sampai 80-an, Bapak Mulyono ini suka balap liar gitu. Di daerah Gajah Mada atau Hayamuruk. Itu daerah terkenal banget ya di daerah sana yang jalanannya cukup besar pada saat itu. Di kala 70-80-an itu mobil-mobil sedikit gitu. Motor-motor juga nggak gitu banyak, jalanannya masih halus sekali gitu. Di tengah-tengahnya ada kali besar, masih sama seperti saat ini gitu. Jadi dia suka trek-trekan di hari Sabtu atau malam Minggu gitu. Ada satu tikungan keberuntungannya si Bapak Mulyono ini gitu. Si Mulyono ini di tikungan itu selalu bisa mengambil alih posisi dari ketinggalan dari posisi-posisi sebelumnya. Jadi bisa dibilang pada zaman itu dia cukup ngetop di daerah Gunung Sari, terus abis itu di daerah Harmoni, di daerah Gajah Mada situ gitu. Singkat cerita, dia trek-trekan pada malam minggu seperti biasanya. Di hari tersebut dia berasa kayak suka goncengin orang pada saat ngetrek gitu. Jadi dia berasa sendiri nih, dia ngetrek sendiri tapi berasa di belakangnya itu kayak ada yang ngetrek gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dia jadi kalah, tapi malah jadi menang terus gitu. Sekitar 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ke 8 kali dia akhirnya cerita ke seniornya dia lah gitu, yang suka balap liar juga tapi udah pensi di daerah situ, di daerah Hayamuruk itu. Akhirnya dia cerita, gue kayak goncengin orang nih, gini, dan di tikungan ini selalu gue bisa overtake, bisa mendahului lawan gue dengan baik, dia bilang gitu. Diceritain lah, di tikungan itu dulu ada yang meninggal, ngehantem trotoar sampai kepalanya pecah. Kebetulan pembalap itu juga sempat tenar di kala sebelumnya, di era sebelumnya. Nah, motor-motor pada era si Bapak Mulyono ini mungkin bisa dibilang Bintar Kawasaki, RXS spesial karena King belum ada, sama Poswan biasanya dari Yamaha kebanyakan ya, sama Kawasaki gitu. Nah, akhirnya si seniornya bercerita bahwa di daerah itu emang ada yang kejadian meninggal, dan kebetulan yang meninggal itu adalah emang rajanya trek di situ gitu. Jadi kemungkinan si Bapak Mulyono ini ditunggangin belakangnya oleh peninggalan orang itu. Lanjut cerita yang keduanya adalah mungkin semua tahu ya, di daerah Ancol ada kuburan Belanda. Dulunya itu ada trek nasional yang emang diperbolehkan untuk trek di daerah situ. Satu ketika dia mau mulai beranjak dari trek jalanan jadi masuk ke ranah nasional yang bisa diangkat, yang bisa jadi pembalap nasional yang profesional gitu. Nah, dia sama temennya bertiga itu
memulai debutnya dengan motor Suzuki itu mau disponsorin. Jadi diambil satu pembalap yang terbaik daripada 3 orang teman-temannya itu. Akhirnya dia kualifikasi waktu yang kayak kita nonton MotoGP gitu ya, kualifikasi waktu, dapetin waktu yang terbaik, best lap-nya dia gitu, best time-nya dia juga. Bapak Mulyono ini menang dan bisa diangkat jadi salah satu penunggang Suzuki di era itu. Lalu satu ketika pas lagi ada kualifikasi lagi tambahan, karena kan diadu nih, jadi mungkin dari tim Suzuki itu pertama hari ini 3 diambil 1, besok 3 diambil 1, besok 3 diambil 1. Nah nanti diambillah merangkap mengerucut diambil 2 terbaik, karena kan biasa satu tim 2 sampai 3 pembalap gitu kan. Nah di hari kedua kualifikasi kejadian ada yang meninggal tuh di situ. Di trek Ancol ada yang meninggal di era 80 sampai 90-an itu. Kalau nggak salah sih lebih tepatnya di era 80-an ya. Ada yang meninggal. Itu posisinya dia jatuh biasa sebenarnya. Jatuh ngesot biasa. Gitu. Tapi kondisi orangnya itu kan pada zaman itu mungkin safety dan yang lain-lainnya agak kurang ya. Orangnya kepental, helmnya copot, agak kepental tinggi gitu gambarannya, agak kepental ke atas, motornya kan nyeret, jadi pas dia kepental pas turun, kepalanya itu nancep di stang. Jadi kalau motor kan jatuh, stang jalurnya atau gripnya udah pada hancur tuh ya, jadi kayak pipa stangnya BMX gitu. Nah tinggal pipa kosong doang, nancep lah di situ. Di hari itu ngestun semua pembalap-pembalapnya, dibubarin, bebersih lokasi, ngerapihin masalah itu karena posisinya kurang safety daripada kualifikasi tersebut. Disitulah Pak Mulyono mulai merasa kayaknya dia mengundurkan diri akhirnya dari ceritanya. Kenapa? Karena dia takut ada kejadian-kejadian yang seperti ini gitu. Dan agak bingung juga sih kenapa kok kualifikasinya di Ancol pada zaman itu. Padahal mungkin Sentul udah ada ya gitu. Jadi dari cerita narasinya si Pak Mulyono ini yang bisa kita angkat adalah keadaan misteri seperti ini aja bisa ada di jalanan raya sampai senior-seniornya itu mungkin yang pernah kecelakaan, yang rajanya jalanan situ, sampai bisa ngikut ke eranya beliau gitu. Bisa ngikut ke eranya beliau sampai Pak Mulyono ini mendapatkan keberuntungan bisa memenangkan race-race-nya tersebut itu, yang di balap liar itu, gitu. Kalau yang di daerah Ancol itu lebih ke arah dia menceritakan jadi spooky juga ketika mau main di sana, keinget dan parno akan temennya dia yang palanya tuh bener-bener nancep di stang dan dia yang bantuin gitu. Di hari itu pun juga dia menambahkan ceritanya bahwa dia bingung cerita ke orang tuanya akan hal ini, makanya dia sama sekali lost kontak sama keluarga dari temennya itu. Singkat ceritanya Pak Mulyono di situ, setelah kejadian itu dia mulai mengundurkan diri dan nggak lagi balap liar karena dia ngerasa safety-nya kurang pada zamannya ya, bukan pada saat sekarang nih. Pada zamannya tuh kurang safety dari segi helmet, dari segi atribut mungkin pakaiannya gitu ya, wear pack-nya, sama sepatu, glove-nya, sarung tangan, mungkin kurang safety pada zaman Pak Mulyono. Dan Pak Mulyono pun akhirnya mengundurkan diri di era tersebut dan dia pensiun dini lah istilah katanya gitu. Yang diangkat cerita di sini adalah kita melihat eksistensi daripada sebuah misteri yang bisa ada aja dimanapun dan di siapapun gitu. Nah dari narasumber kedua ini, dari si Pak Gunawan ini, ceritanya hampir mirip tapi menurut gue lebih ke arah serem sih. Makanya si Pak Gunawan ini bercerita singkat banget sebenarnya. Dia ini suka trek-trekan di daerah Jakarta Barat ya. Di daerah Jakarta Barat mungkin teman-teman yang nonton ini tahu lah di mana sih Jakarta Barat gitu.
yang cukup tenar lah di era 90-an akhir sampai 2000 awal. Jalanannya lurus, di samping tol, cluenya kayak gitu katanya. Jadi sempat diadakan race berkali-kali di situ. Di antara jam-jam 12 ke setengah 3 biasanya, karena dekat juga sama pemukiman warga, takut mengganggu. Jadi jalan itu suka diblok dan yang lain-lainnya. Sering sekitar mungkin hampir 3 sampai 4 bulan ada apa ya namanya, ada event yang terus-menerus hampir setiap minggunya atau seminggu 2-3 kali di situ. Partainya nggak gede-gede, nggak kayak partai yang kayak zaman di Sentul kayak saat ini. Dia cerita itu, jadi di situ setiap kali trek-trekan pasti ada tumbal. Sebulan tumbalnya bisa 1-2 kali gitu. Terus dia bercerita, sebelumnya gue mau jelasin juga, gue tahu tempatnya dan emang terkenal angker di daerah Jakarta Barat itu. Dan akhirnya tempat itu ditutup dan nggak lagi diperuntukkan itu, jadi jalan umum aja sekarang saat ini di pinggir tol. Pada tau lah kalau yang anak-anak Jakarta Barat mungkin gitu. Tempat itu emang asik, aspalnya juga bagus gitu. Pak Gunawan bilang, itu setiap sebulan pasti ada aja yang meninggal. Crash-nya pun nggak jelas, dia bilang. Jarak 200 meter itu kan singkat ya buat kita pemotor, baru narik, finish, baru narik, finish. Tapi sering ada aja aneh-aneh, tiba-tiba jatuh sendiri, baut rodanya bisa copot sendiri. Ya baut roda copot, ngusruk, namanya balap liar, mungkin nggak pakai helm atau gimana. Ya udah, kecelakaan itu, maut pokoknya gitu. Selalu ada maut di setiap bulannya. Itu yang dijelaskan sama Pak Gunawan. Sampai pada akhirnya dia ngerasain mautnya hampir menjemput dia di tempat itu. Dia kecelakaan pas ngetrek. Dia pun bercerita sama seperti yang lain. Sebenarnya nggak ada apa-apa, motornya oke, nggak ada masalah. Cuman gua sendiri akhirnya ketemu sama penunggu jalan itu. Wah gila, gue yang baca aja sih merinding sih. Dia ketemu sama yang setannya jalanan gitu deh gitu. Jadi kenapa mungkin pembalap-pembalap itu suka jatuh konyol atau jatuh nggak jelas, atau mungkin ada yang bisa diisengin dari motornya? Ya karena ada penunggu di setiap jalannya. Dia ketemu sama sosok tinggi besar, berjubah, tapi dari belakang. Dan jalanannya ditutup sama orang itu. Jadi dia berdiri di tengah jalan. Ya kalau orang normal kita lagi balapan, kita lihat ada orang ya pasti kita ngerem, kalau enggak ngindar katanya. Nah, disitulah kejadian kecelakaannya. Dia ngindar karena dikiranya orang, padahal pas setelah dia jatuh dia noleh, nggak ada orang, jalannya kosong. Yang namanya jam 2 pagi, siapa yang jalan gitu. Di situ cerita Pak Gunawan yang sangat mengerikan, yang gue rasakan sangat mengerikan gitu. Dia akhirnya menemukan sebuah sosok itu, terus habis itu dia menghindari sosoknya, malah dia kecelakaan. Lukanya nggak parah, cuman ada beberapa jahitan sama dislokasi daripada tulang kaki dia karena keseret dia sama motornya. Pada zaman itu dia pakai motor 2 tak Satria Hiu atau Lumba lah, dapat ceritanya begitu. Nah itu dia keseret, dislokasi kaki sama luka jahitan karena jatuhnya agak nyeret dan agak banting. Jadi dia bisa menceritakan ini dengan sangat tegas karena dia sendiri pelakunya dan melihat yang mengganggu di jalan itu. Sejak dia bercerita seperti itu ke yang lain atau ke junior-juniornya, akhirnya tempat itu di blacklist, ditutup. Bukan ditutup ya, maksudnya di blacklist lah sama anak-anak yang suka trek-trek liar gitu. Jangan di situ deh, tempatnya angker. Jadi itulah kenapa beberapa cerita dari Pak Mulyono, Pak Gunawan, kita ambil sisi positifnya. Sebenarnya mungkin ada peringatan berkali-kali yang mungkin kita nggak tahu, tapi kita suka abaikan gitu. Karena kita suka abaikan, ngerasa kuat, ngerasa hebat, ya mereka pun kepengen menunjukkan eksistensi daripada dunianya mereka. Cuman nimbulin doang sosoknya.
Tapi Pak Gunawan akhirnya kecelakaan luar biasa. Bahkan banyak yang sampai ajal, sampai meninggal gitu. Untungnya Pak Gunawan cuman nyisain luka-luka ya yang menjadi story-nya dia lah, menjadi sebuah cerita di sebuah kehidupannya dia gitu. Jadi di sini gue nyimpulin buat yang suka trek-trekan, suka jam malam keluyuran, ada baiknya baca-baca doa dengan eh, agama masing-masing ya. Jadi bisa selamat, bisa aman, karena kita aman dari polisi, belum tentu aman dari dunia gaib. Dia cuman berdiri di tengah jalan. Lu mau nggak mau ngindarin atau lu jatuh, atau lu nabrak, mungkin nabraknya ternyata pohon gitu. Jadi hati-hati banget, saran gua, banyak-banyak doa, biar pada sehat juga nih, yang udah nonton gitu ya. Banyak-banyak doa lah sebelum jalan, biar di jalan pun nggak ada masalah, nggak ketemu aneh-aneh. Dan kalau bisa sekarang ini kan udah terbuka ya, udah era-era digital. Kita udah banyak diwadahin juga sama pemerintah untuk nggak balap liar. Mungkin yang di daerah Ancol udah ada tuh trek yang emang khusus buat drag race. Buat di Sentul pun juga udah ada trek kecil dan trek besar yang dibuka untuk umum. Jadi bisa disewa atau dipakai gitu. Atau mungkin yang suka slalom udah ada di dekat Kubik sama di Karawaci. Jadi ya sekarang udah enak lah, udah ada tempat-tempat spot-spotnya gitu. Jadi harapannya gue dengan ceritanya beliau, Pak Gunawan sama Pak Mulyono, jangan ada lagi deh balap liar yang bisa mengganggu warga, meresahkan warga, karena udah ada sekarang event-event ataupun tempat yang diwadahi gitu. Jadi main aman aja, safety, biar nggak terjadi sesuatu, dan nggak ngelihat yang aneh-aneh. Udah itu aja pesan gue. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagi lu pada yang mau cerita, narasinya diterima sama kita di Gmail kita atau di WhatsApp kita, ceritain aja. Kita bakal nampung, kita bakal angkat narasi-narasi dari kalian yang kita ngelihatnya oke untuk kita ceritakan, dan kita berikan edukasi juga di akhir acara kita biar tidak terjadinya, dan nggak maulah mengulang atau kejadian yang sama gitu. Sekian gitu aja dari kita. Salam Trisula.